Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita menjalani aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk menjalani hari ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, pahotonni dohamu ro di ujung, gabeso hasurahan diarin di Tuhatta Yesus Kristusi. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus bahwa Allah akan menguatkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung penghiburan yang sangat dalam, khususnya bagi jemaat yang hidup di tengah berbagai tantangan iman. Jemaat Korintus bukanlah jemaat yang sempurna. Mereka penuh dengan persoalan, perpecahan, kesombongan, masalah moral, dan penyalahgunaan karunia. Namun justru kepada jemaat seperti inilah Paulus menegaskan bahwa janji Allah yang begitu kuat. Allah sendirilah yang akan menguatkan dan memelihara umatnya sampai akhir. Seringkali dalam kehidupan kita merasa lelah dan ragu, baik itu dalam pekerjaan kita ataupun dalam iman kita. Ada saat-saat di mana kita bertanya dalam hati, apakah aku mampu bertahan sampai selesai? Apakah aku mampu bertahan sampai akhir? Atau apakah imanku cukup kuat untuk menjalani hidup ini? Ketika kita jatuh dalam dosa, gagal dalam komitmen, atau merasa jauh dari Tuhan, kita mudah menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak layak. Namun 1 Korintus 1 ayat 8 mengingatkan kita bahwa dasar keselamatan dan ketekunan iman bukanlah kekuatan manusia, melainkan kesetiaan Allah. Paulus meneguhkan. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah perjalanan yang ditempuh sendirian. Allah tidak hanya memanggil kita untuk percaya, lalu membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi dunia. Ia terus bekerja menopang dan memelihara iman kita hari demi hari. Bahkan ketika kita lemah, Tuhan tetap setia. Ketika doa terasa kering dan ibadah terasa menjadi rutinitas biasa, Allah tetap memegang kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kemudian Paulus juga menekankan tujuan dari peneguhan itu sampai kepada kesudahannya. Artinya Allah tidak setengah-setengah dalam karya keselamatan. Ia tidak hanya memulai iman kita, tetapi juga menyelesaikannya. Kehidupan Kristen bukan tentang seberapa kuat kita memegang Tuhan, melainkan seberapa teguh Tuhan memegang kita. Inilah pengharapan besar bagi setiap orang percaya, yaitu masa depan kita ada dalam tangan Allah yang setia. Lebih jauh lagi, ayat ini berbicara tentang keadaan kita tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan berarti bahwa kita hidup tanpa kesalahan selama di dunia ini, melainkan bahwa pada akhirnya kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena karya Kristus. Darah Kristus yang menyucikan, anugerahnya yang membenarkan, dan kasihnya yang memulihkan membuat kita diterima oleh Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat ini mengajak kita untuk tetap berharap
meskipun keadaan tidak selalu mudah. Bagi mereka yang melayani di tempat sederhana, di desa, di tengah keterbatasan, atau dalam jemaat yang penuh pergumulan, ayat ini menjadi sumber kekuatan. Tuhan melihat setiap air mata, setiap usaha kecil, dan setiap kesetiaan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, dan Ia berjanji untuk menguatkan kita sampai akhir. Karena itu, marilah kita menjalani hidup dengan rendah hati dan penuh syukur. Kita tetap dipanggil untuk setia, berjuang untuk melawan dosa, dan bertumbuh dalam iman. Namun, semua itu kita lakukan bukan dengan rasa takut yang berlebihan, melainkan dengan keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya. Ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Dan ketika masa depan terasa tidak pasti, kita berpegang pada janji ini, yaitu Allah akan menguatkan kita sampai kesudahan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap rasa terima kasih kami ya Bapa atas berkat-Mu yang kami rasakan dari awal kami bangun tidur hingga kami mendengarkan firman-Mu. Yalah Bapa, telah kami mendengar firman-Mu, kiranya Engkaulah yang mengajari kami bagaimana ketika kami jatuh, kami bangkit kembali. Ketika kami lemah, ajarlah kami untuk datang kepadamu. Dan ajarlah kami ketika kami menganggap bahwa masa depan itu tidak pasti. Ajarilah kami untuk berpegang pada janji-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menguatkan kami sampai hari kesudahan. Kami ya Bapa, hamba-hamba-Mu akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati dan memimpin aktivitas kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas.